Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan mengenai tentang tafsir juz Ammah. Dan insyaallah malam ini adalah tafsir. Karena kemarin sudah habis kan? Surah apa? Insyaallah pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan membahas surah yang dibacakan tadi sama Pak Imam. Nah, yaitu surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sebelum membahas tafsir tentang surah Al-Ma'un, kita mau singgung dulu tentang kejadian-kejadian di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana pembahasan ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan dulu. Orang yang Islam atau orang yang muslim, apakah semua mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu? Maksudnya seperti ini. Apakah orang yang beragama Islam itu semuanya salat atau tidak? Apa? Tidak ya. Terus kalau mau dilihat yang mana yang lebih banyak, orang yang sholat atau orang yang tidak sholat? Apa yang lebih banyak? Apa? Orang yang sholat. Sudah survei? Orang yang tidak sholat. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Di antara kaum muslimin yang mereka mengaku beragama Islam, bersamaan dengan itu banyak di antara mereka di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku beragama Islam tapi belum menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Karena di satu sisi yang lain mereka mengatakan orang yang tidak sholat ini tapi beragama Islam, di satu sisi mereka mengatakan untuk apa kita sholat kalau akhlak kita tidak bagus? Percuma kita sholat kalau akhlak kita tidak bagus kepada sesama manusia. Ini banyak yang seperti ini. Dia berbuat nama sempayaku. Kalau urusan sesamamu, sesama tetangga, sesama orang
orang tuamu, kerabat-kerabatmu masih banyak masalah. Percuma katanya sholatmu. Maka mereka mengambil landasan bahwasanya tidak apa-apa kalau tidak sholat. Yang jelas baik ji hubungan tak sama sesama manusia. Pertanyaan yang kedua, untuk kaum muslimin yang melaksanakan sholat, apakah mereka adalah orang-orang yang baik? Maksudnya pasti baik? Atau pertanyaan sederhananya seperti ini, semua orang yang sholat, apakah bisa dijamin bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang bagus akhlaknya? Tidak. Tidak. Ada juga sebagian kaum muslimin meskipun mereka ibadah, mereka sholat 5 waktu, mereka menjalankan kewajiban, bahkan lebih daripada itu mereka berstatuskan haji. Ada pangkatnya di depan, ha atau hajjah. Tapi bersamaan dengan itu masih kurang akhlaknya. Ada status hajinya di depan atau hajjahnya di depan, tapi bersamaan dengan itu masih ke'mopa, maka dimopa. Pelit. Kalaupun memberi dari harta yang mereka miliki, itu pun mereka memberi dalam keadaan selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka ketika mereka butuh sama orang yang ditempati, yang dibantu, ketika mereka mau dibantu ini, mereka akan mengatakan, puru tumbe ubantu biasa. Dia mengarang ini, iya tumbe manuku biasa. Uli aku pakai. Saya belikan kau kamu begini. Dia mengarang ini, cadi gagak. Selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka untuk kasus yang kedua yang seperti ini, mereka tetap sholat, mereka menjalankan kewajiban selaku hamba, tapi bersamaan dengan itu hubungannya sesama manusia kurang baik. Sedangkan kasus yang pertama, hubungannya dengan penciptanya itu tidak baik karena mereka tidak sholat, dengan alasan percuma kita sholat kalau hubungan kita sesama manusia dia tidak bagus. Tidak ada rasa hormat kita terhadap orang yang lebih tua ketika kita berbicara. Percuma kita sholat katanya, percuma kita menghafal Al-Quran kalau kita tidak mempunyai rasa hormat yang lebih tinggi terhadap orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua daripada kita. Percuma. Akhirnya yang dia pentingkan untuk kasus yang pertama ini adalah hubungannya sesama manusia, dan dia meninggalkan atau mengabaikan hubungannya dengan Sang Pencipta yaitu Allah. Sedangkan kasus yang kedua, yaitu mereka mementingkan hubungannya toh saja sama Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengabaikan hubungannya sesama manusia. Pertanyaannya, kira-kira yang mana yang betul? Kasus yang pertama atau kasus yang kedua? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang benar dari kedua kasus ini. Kenapa? Karena dalam Islam hubungan dengan Rabb harus bagus, dan hubungan sesama makhluk juga harus bagus. Tidak boleh setimpang, tidak boleh bengkok, tidak boleh hilang salah satunya. Makanya sering kita mendengarkan dai-dai kita, pendawa kita, hablum minallah wa hablum
minan nas. Hubungan dengan Allah harus bagus, dan hubungan juga sesama manusia, sesama makhluk harus bagus. Harus juga bagus. Kenapa? Kenapa keduanya ini harus seimbang, harus ada antara hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Rob? Kenapa harus seimbang? Tidak boleh bengkok, tidak boleh patah salah satunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam dan mengajarkan kepada hamba-hambanya, yaitu sementara agama dalam keadaan sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, dan telah kusempurnakan pula nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya ridho Islam sebagai agama kalian. Agama telah sempurna, Islam telah sempurna. Bagaimana bentuk kesempurnaan Islam? Ini yang paling penting. Di antara bentuk kesempurnaan Islam, bahwasanya Islam sangat menuntun penganutnya untuk berlaku baik sesama makhluk, dan menuntun penganutnya untuk selalu berlaku baik terhadap Sang Pencipta. Yang kita kenal dengan dua kata ini, dua kalimat ini, hablum minallah wa hablum minan nas. Harus baik, harus bagus semua ini. Tidak boleh ada pincang, tidak boleh ada tertinggal, dan seterusnya. Dan di antara bentuk kesempurnaan Islam seseorang, ketika seorang hamba menggabungkan kedua hubungan ini dengan baik, menjalankan kedua hubungan ini dengan baik, baru sempurna Islamnya seseorang di situ. Yaitu bagaimana dia menjalankan hablum minallah dengan baik dan bagus, terarah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Kemudian bagaimana caranya dia bermuamalah dengan manusia atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lain dengan cara yang baik pula. Maka ketika seseorang bisa bermuamalah kepada Rabbnya dan kepada sesama makhluk yang lain dengan baik, maka pastikanlah bahwasanya keimanan seseorang tersebut adalah keimanan yang sempurna. Sekarang tadi hablum minallah, hablum minan nas. Sekarang kita jelaskan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Bagaimana cara kita berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yaitu dalam surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jawabannya. Cara kita bermuamalah dengan Allah, cara kita berbuat baik dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah kepadaku. Maka hubungan dengan Allah nanti bisa baik kapan? Kalau kita sudah mampu mengarahkan ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah definisi takwa. Definisi takwa. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala bentuk perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu hablum minan nas.
hubungan antara sesama makhluk, hubungan antara manusia, sesama manusia. Bagaimana bentuk hubungan sesama manusia? Hubungan sesama manusia atau sesama makhluk disimpulkan dengan 3 poin. Untuk hablum minan nas itu kita simpulkan dengan 3 poin. Poin yang pertama yaitu hendaklah kita berbuat baik kepada semua makhluk. Ini yang pertama. Dari hablum minan nas, hubungan baik kepada manusia itu ada 3 poin di dalamnya. Ada tiga poin. Yang pertama, hendaklah kita berbuat baik kepada seluruh manusia. Adapun yang kedua, yaitu tidak menyakiti makhluk yang lain. Tidak menyakiti orang lain atau makhluk yang lain. Ini yang kedua. Bagaimana ketika kita bermuamalah dengan orang yang lain atau dengan makhluk yang lain, sebisa mungkin kita tidak memberi gangguan kepada mereka. Ini yang kedua, tentang hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak membalas keburukan, tidak membalas keburukan orang yang menyakiti kita. Dan ini yang paling sulit. Poin yang ketiga, bagaimana ketika kita ditimpakan suatu bala atau kita cobaan berupa kita disakiti sama orang lain, entah itu secara perasaan ataupun fisik, maka di antara bentuk hablum minan nas yang baik, kita tidak membalas keburukan yang ditimpakan kepada kita dengan keburukan. Tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Ustaz kita disakiti, ustaz kita dicurangi, apakah kita tidak boleh membalas? Boleh membalas, tapi dengan kebaikan. Keburukan yang kita dapatkan dari orang lain, boleh kita balas keburukan tersebut, tapi dengan kebaikan. Tidak boleh dengan keburukan. Tidak boleh dengan keburukan. Kita jelaskan satu-satu poin dari hablum minan nas. Poin yang pertama yaitu hendaklah kita semua harus berbuat baik kepada sesama makhluk, kepada orang lain. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal kejahatan dan dosa. Bagaimana antara sesama makhluk kita harus berbuat baik. Kalau perlu kita harus bekerja sama. Kalau si A punya pekerjaan yang memang dia tidak bisa selesaikan sendirinya, ya, maka kita berbesar hati untuk mau menolongnya. Maka ini adalah ciri-ciri hablum minan nas yang baik. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
Allah senantiasa menolong seorang hamba, ya, selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongannya Allah, maka jangan tanggung-tanggung, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk menolong saudara kita yang lain. Entah sekecil apapun pertolongan kita terhadap orang lain. Setidaknya apa yang kita bisa berikan berupa bantuan, maka bantu. Karena itu berupa kebaikan. Jangan mengatakan, kecil saja Ustaz, jangan. Tapi selama kita punya kemampuan untuk membantu saudara kita, dan itu bisa meringankan pekerjaannya orang lain, apalagi orang tua kita, guru-guru kita misalkan dan seterusnya, maka lakukan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk meringankan pekerjaan orang-orang lain. Maka ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di antara ciri baiknya hablum minan nas seseorang, yaitu tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Tidak memberikan gangguan orang lain. Bagaimana bentuk tidak memberikan gangguan kepada orang lain? Banyak bentuknya. Ya, banyak bentuknya. Misalkan kita tidak jadi cuke-cuke, sementara dia tidak ganggu kita, ya. Kemudian pokoknya apapun bentuknya, tidak boleh memberikan gangguan kepada orang lain sedikit pun. Bahkan gangguan yang paling kecil sekalipun itu tidak boleh kita berikan kepada orang lain, karena itu termasuk bentuk dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk memberikan gangguan terhadap orang lain, yaitu ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita mengungkit pemberian kita. Nah, ini banyak di antara kita seperti ini. Secara tidak langsung kita menyakiti orang lain, memberikan gangguan kepada orang lain dengan cara apa? Mengungkit pemberian yang kita pernah kasih kepada saudara-saudara kita misalkan, atau bahkan kepada keluarga kita. Dengan mengatakan misalkan coba bukan karena saya waktu itu dan seterusnya, kau tidak lolos seperti ini. Coba bukan karena saya yang biayai kau sekolah, yang biayai kau kuliah, pondok, kalau demo berhasil, diungkit pemberiannya, diungkit, dan ini termasuk bentuk menyakiti orang lain, menyakiti orang lain. Bagaimana kita mengungkit pemberian? Kenapa itu termasuk bentuk menyakiti orang lain? Karena orang yang diberikan kemudian kita ungkit, maka itu akan menyakiti hatinya. Menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian coba-coba membatalkan sedekah kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mengungkit sedekah tersebut
dan mengganggu orang lain. Jangan. Hurkatun be dan terima sedekah di masjid. Seolah-olah ingin dikatakan sagana tumbo cedek ba si cedek juta. Merendah untuk melangit, meroket. Banyak seperti ini. Ya cedek mi bawa ke si sedekah kadang. Cedek mi. Orang-orang ketika mendengarkan perkataan tersebut otomatis penasaran. Sagan itu bawa cedeknya. Ya, cedek baju. Dengan berlagak-lagak sombong. Banyak orang seperti itu. Mengungkit-ungkit pemberiannya. Misayan waktu nyari orang itu, dia itu gagana itu. Tapi makok kumegan itu na igam mani, jangan makok tanang. Misa moto tu, misa moto tu igam mani, dia lainnya cuma bicara. Tidak ada lainnya kecuali orang yang bicara. Dirinya yang dia maksud. Dia ungkit-ungkit terus. Dan orang yang mengungkit pemberiannya secara tidak langsung dia menyombongkan diri. Padahal sifat hamba, seorang hamba yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika berjalan di atas muka bumi ini, maka mereka berjalan dengan rasa tawadhu dan tidak sombong. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba-hambanya Allah mereka ketika berjalan di atas tanah, di atas bumi, maka mereka berjalan dalam keadaan hauna, ay sakinatan wal waqar, dalam keadaan tenang dan elegan. Bitawadu, tawadu rendah diri, bukan menyombongkan diri, mengangkat dirinya besar, dikarenakan apa? Karena dia sudah memberikan saudaranya berupa pemberian. Dan ini sama sekali tidak dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena itu termasuk menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan di antara bentuk kebaikan hablum minan nasnya seseorang, poin yang kedua tadi apa? Kita tidak memberikan keburukan atau gangguan terhadap orang lain. Dan mengungkit-ungkit pemberian termasuk mengganggu orang lain dengan cara mengganggu perasaan atau batinnya seseorang, membuat orang tidak nyaman. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari poin hablum minan nas, baiknya seseorang, yaitu ketika seseorang memberikan kita keburukan, gangguan, maka kita tidak membalasnya. Tidak boleh membalasnya dengan keburukan. Ini poin yang penting. Ketika seseorang memberikan kita gangguan, ketika seseorang membuat kita tidak aman, tidak nyaman, maka perintahnya Islam yaitu kita tidak membalas keburukan tersebut. Kita tidak membalas ketidaknyamanan yang mereka berikan kepada kita. Justru Islam menganjurkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Justru kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Tapi ini yang paling sulit. Ini tingkatan yang paling tinggi. Contohnya bagaimana? Misalnya, kalau kita lewat kepada tetangga-tetangga, kemudian kebetulan mukanya macam paru, tidak senyum, datar terus, bahkan buang muka sama kita, maka kita yang dikasih begitu tidak boleh ikut membalas
gangguan yang dia berikan kepada kita. Justru kita balas dengan kebaikan. Dengan cara apa? Kita senyumi. Kita berikan senyuman kita yang terbaik. Kalau perlu senyum episode. Senyum. Kalau misalkan kita dijuteki sama orang lain, ya, setidaknya kita bisa bermuka seri-seri ketika kita berhadapan sama wajahnya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 96, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Artinya balaslah keburukan tersebut dengan kebaikan. Kalau orang jutek sama kita, setidaknya kita senyum. Ya. Kalau ada orang yang mau berusaha untuk memutuskan silaturahmi, ya tidak mungkin aja omong. Setidaknya kita yang gombal-gombal untuk bicara. Kita berusaha untuk menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi yang paling terbaik ketika kita mampu, ya, menyambung silaturahmi yang sudah terputus. Yang sudah terputus. Bagaimana maksudnya? Ketika seseorang misalkan tidak mempunyai hubungan kepada temannya, itu tidak baik, tidak sehat hubungannya, artinya baku bombe nih. Maka di antara orang yang paling hebat caranya bersilaturahmi atau menyambung silaturahmi, yaitu dia menyambung hubungannya yang sudah pernah terputus. Kenapa ini yang paling keren? Kenapa ini yang paling terbaik? Dikarenakan itu membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Tidak mudah untuk membangun hubungan keakraban yang mungkin sudah retak, yang mungkin sudah terputus, yang mungkin sudah tidak ada kepercayaan di antara sesama teman, sesama sahabat. Tapi di satu sisi yang lain, karena dia ingin berbuat yang baik, tidak ingin memberikan, tidak ingin membalas keburukan itu dengan keburukan, maka orang tersebut ini berusaha untuk memperbaiki hubungannya yang retak sesama temannya, sesama sahabatnya, atau bahkan sesama di tengah-tengah keluarganya. Maka kalau kalian ingin memperhatikan silaturahmi yang paling top, yang paling terbaik, yang paling keren adalah mereka-mereka yang berusaha untuk menyambung tali silaturahmi yang kian sudah retak, yang kian sudah putus, yang kian sudah macet dan tidak bersih lagi yang kemudian dia berusaha untuk sambung sesuai dengan usaha yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Maka ini adalah orang yang hablu minan nasnya tidak diragukan lagi. Maka inilah di antara ketiga poin dari hablu minan nas. Kalau ingin melihat hubungan sesama manusia itu berjalan dengan baik. Yang pertama tadi apa? Yaitu tidak menyakiti, membantu orang lain atau membantu makhluk yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak memberikan gangguan atau tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ketika orang lain mengganggu kita, sebisa mungkin atau bahkan dianjurkan kita untuk membalasnya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bukan cuma kepada manusia toh saja.
Ya, bukan cuman kepada manusia toh saja kita memberikan perhatian, bukan kepada manusia toh saja kita disuruh untuk memberikan atau berbuat baik, tapi lebih luas lagi bahwasanya Islam menyuruh kita untuk berbuat baik, memberikan perhatian kepada semua makhluk yang ada di sekitar kita, baik itu dia berupa hewan, binatang, maupun dia berupa tanaman maupun lingkungan. Lingkungan. Islam sangat memperhatikan yang namanya lingkungan. Apa di antara bentuk perhatiannya Islam terhadap lingkungan? Hendaklah kita tidak mengotori lingkungan dengan cara buang sampah sembarangan. Kau kurang meli, nabati, kau pick up dan seterusnya. Kurikan mite. Dan insya Allah tidak ada di sini, di sana aja. Tidak menjaga lingkungan dengan baik. Padahal Islam itu sudah sejauh hari-hari yang lalu sangat menganjurkan bahwasanya untuk diperhatikan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, dan seterusnya. Kenapa? Sebab dengan kebersihan itu bagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Islam sudah sedari jauh memperhatikan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, bukan hanya kepada manusia, sampai kepada hewan pun Islam sudah memperhatikan keadaannya. Kalau kita ingin memelihara hewan, maka bisa memelihara hewan, asalkan jangan kalian sakiti. Boleh memelihara burung, boleh memelihara ayam, boleh memelihara apapun itu. Selama itu tidak membuat mudarat kepada diri kalian, maka silahkan, asalkan kalian berbuat baik kepadanya. Dengan cara apa? Memberikan makan, memberikan minum. Silahkan kurung sangkar burung, tidak apa-apa. Asalkan kalian memberikan makan itu burung. Silahkan pelihara ini dan itu, asalkan kalian memberikan itu makanan. Yang menjadi masalah ketika kita pelihara, apalagi kalau kita kurung, kita kandangi, yang kemudian ketika kita kandangi hewan tersebut, justru kita tidak memperhatikan keadaannya, tidak kita kasih makan, tidak kita kasih minum. Yang kita perhatikan apa? Perut tak kunci, laparkah? Tidak diingat peliharanya. Padahal itu semua bentuk kebaikan, hablum minan nas. Bentuk bagaimana kita berbuat baik kepada semua makhluk, bukan cuma manusia itu saja, tidak terbatas kepada manusia saja. Dikisahkan dalam suatu riwayat ketika Nabi SAW memasuki suatu perkampungan, ya, kalau saya tidak salah, bahwasanya ada unta yang dimana unta tersebut dipergunakan oleh tuannya untuk mengangkat barang, mengangkat barang. Akan tetapi tuannya tersebut tidak memperhatikan keadaan untanya. Bahkan tuannya tersebut saking fokusnya sama urusan bisnisnya ini, ketika untanya ingin dikasihkan barang di atasnya, maka tuannya ini memberikan berat barangnya itu melebihi daripada kemampuannya untanya. Akhirnya ketika Nabi SAW memasuki tempat tersebut, Nabi SAW melihat unta tersebut nangis. Nabi melihat unta tersebut nangis. Ada yang pernah lihat di sini kerbau nangis, kuda atau apa, dan seterusnya menangis, bercucuran, kayak betul-betul anak kecil menangis, bercucuran air matanya keluar. Yang kemudian kata Nabi SAW, siapa pemilik unta tersebut,
Maka mendengarkan Nabi bertanya seperti itu, maka mengakulah salah seorang di antara mereka, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikanmu hewan ternak, tapi justru kau tidak memperhatikan hak-haknya binatang ternakmu. Apa haknya? Yaitu kita tidak memberikan beban yang terlalu banyak sementara dia tidak mampu. Sama seperti kendaraan. Kendaraan 2, kendaraan 3, kendaraan 4, kendaraan berapa? Kalau memang tidak mampu kapasitasnya seperti itu, jangan dipaksa. Masih bisa Ustaz, antar nasi, antar ini. Bukan cuma nasi yang diantar, orangnya tuh juga diantar. Ngibing di situ 5 orang atau 3 orang. Dengan ambil gaya bagaimana? Ya, tidak rusak kalau begitu. Melebihi daripada kapasitasnya itu. Ya, diajak sana ke sini, diajak kemari ke sana, diajak buang sampah, kemudian lele nih kedona, gaya apa nih? Allahu Akbar. Yang saya maksud itu orang luar. Harus juga punya perasaan. Jangan cuma mau kita yang saja mau diperhatikan. Oh belum pimbe makannya, oh belum pianinya, oh sakitnya, bejanya. Makhluk yang lain juga butuh perhatian. Dan itu ketika kita menyadari hal tersebut, maka insya Allah hablum minan nas, hubungan sesama makhluk yang lain, insya Allah itu baik. Kalau kita miliki ini, punya perasaan, punya kepekaan, bahwasanya oh jangan terlalu berat, tidak bisa, oh jangan terlalu ini, mungkin lagi sakit, dan jangan begini dan seterusnya. Kita peka terhadap perasaannya seseorang. Maka insya Allah kalau kita memiliki sifat tersebut, maka kita memiliki sifat hablum minan nas, hubungan sesama makhluk itu lebih baik. Terakhir, dari awal kita berbicara sampai ini, yaitu kita berbicara tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan surah apa tadi? Al-Maun. Apa kaitannya, apa hubungannya dengan surah Al-Maun? Berbicara tentang hablum minan nas, hablum minallah. Apa kaitannya, apa hubungannya? Apa ayat yang pertama dalam surah Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Apakah kamu memperhatikan alladzi, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Ayat yang keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu dikarenakan mereka menghardik anak yatim. Pertanyaan saya, menghardik anak yatim, tidak menghormati, tidak menyayangi anak yatim, ini hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minan nas. Kemudian ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Dan tidak memberikan anjuran terhadap wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah mengizinkan untuk berkasih sayang kepada orang-orang miskin. Yang seharusnya kita harus berbuat baik, tapi orang tersebut tidak usah nih, tidak ada jurusan sama mereka yang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, hablum minan nas. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa lagi? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Baru koma di sini, belum titik. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka lalai.
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minallah. Maka kedua ini hablum minallah wa hablum minan nas, keduanya harus seimbang, tidak boleh bengkok, tidak boleh rantang salah satunya, apalagi hilang, dan tidak boleh juga hilang kedua, apalagi hilang kedua-duanya. Harus seimbang, ya, antara hubungan dengan Allah dan hubungan sesama makhluk. Maka inilah diantara kaitannya antara hablum minallah dengan hablum minan nas, dengan pembahasan kita insyaallah pada pertemuan selanjutnya di surah Al-Maun, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung di dalam surah tersebut kesalahan-kesalahan dalam hubungan dengan Allah, begitupun dengan hubungan sesama makhluk. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.